Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun kembali di channel saya di Bincang Ahmadi. Kali ini kita ada di edisi khusus Sumpah Pemuda. Di samping saya ada sosok pemuda Lampung Barat yang insya Allah sudah terkenal ini. Insya Allah sudah terkenal. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, baik. Adinda saya ini, saya panggil Adinda karena jauh di bawah saya umurnya. Bernama lengkap Rizky Pratama. Rizky Pratama SPNI. Kelahiran Buai Nyerupa 29 November 1994. Selisih 4 tahun. Dikit lah sih. Ya, dikit lah. Tapi kalau muka kayaknya lebih tua dia sedikit. Pemuda ini gemar memasak. Nah, ini Benar. Suka masak. Idaman. Agak jadi pertanyaan bukan idaman. Bukan idaman. Saya baca ke PA dulu. Menamatkan pendidikan Matematika di STKIP PGRI Bandung Lampung tahun 2017. Matematika. Suka masak. Ya. Oke. Enggak ada korelasinya. Apa masak pakai rumus ini? Ya. Jadi Adinda ini, Rizky ini waktu di kampus aktif berorganisasi. Dari SD. Dari SD malahan ya. Saya sadar saya aktif itu kayaknya SD dulu aktif. Kuliahnya serius ini ya. Gubernur BEM jurusan MIPA ya, STKIP PGRI itu. Ya. Tahun 2016. Jadi kalau ikut BEM itu sebenarnya dari begitu masuk di kampus sudah tergabung di BEM. Biasanya kan mahasiswa baru ada perekrutan di organisasi, jadi ada banyak pilihan. Jadi lebih fokus ke BEM-nya karena kan memang dari SMP, SMA sudah ikut OSIS. Jadi biar ada kaitannya saja dengan organisasi OSIS, jadi ikutnya BEM. Nah, jadi begitu ikut langsung aktif, langsung ikut kegiatan-kegiatan di BEM. Kemudian ada rekrutan untuk organisasiannya yang baru dari jurusan MIPA STKIP Bandung Lampung tahun 2015 waktu itu. Jadi masuk sebagai langsung ke anggotanya, langsung di bidang. Nah, kemudian di 2016 ada pemilihan gubernur, ikut pemilihan di situ, mencalonkan diri lah intinya. Jadi sering demo. Nah itu dia, karena biasanya kalau kita berbicara tentang anak-anak yang ikut BEM pasti arahnya adalah ke demo, Unjuk rasa ya. unjuk rasa, penyampaian aspirasi lah itu. Nah tapi kalau dari saya pribadi, saya memandang untuk sebuah organisasi itu tidak harus mengikuti alur yang sudah ada. Jadi kita punya peran sendiri, punya cara sendiri lah intinya untuk menyampaikan sesuatu yang harus kita lakukan, harus kita sampaikan. Jadi saya tidak pernah demo. Demo masa iya ya? Iya, demo masa ya. Ya itu di kampus. Kemudian Rizky juga 2015 ya, mulai mana ya? Iya 2015. Terpilih. Alhamdulillah juara 2. Juara 2 ya? Iya. Juara 2. Kalah dari siapa 2015? Waktu itu dari Deska juara 1. Ya. Ya Deska Redinata. Nah, memang saya akui ketika saya juara 2 pun saya tidak merasa kenapa saya harus Deska juara yang 2. di Jogja ya? Iya, dia di Jogja. Memang dia kualitasnya bagus. Iya. Ya, lebih ganteng dia. Iya dikit ya. Yang ngalah sama yang lebih muda lah. Iya ya. Kemudian 2017 Duta Museum Lampung. Duta Museum Lampung. Waktu itu sempat terpikir sih setelah Muli Mekanai 2015, kemudian 2016 dan di 2016 itu kan selesai jabatan nih. Jadi sudah merasa tidak perlu harus ikut kompetisi yang lain lagi. Tapi setelah itu ada tawaran dan ada ajakan untuk mengikuti Duta Museum. Nah, kalau saya kan familiar kalau Muli Mekanai ya. Kalau Duta Museum itu ngapain? Sebenarnya sama saja dengan Muli Mekanai. Kalau Muli Mekanai lebih ke pariwisatanya, termasuk budaya juga sebenarnya, tapi lebih ke pariwisata yang di luar budaya, meskipun ada budayanya. Tapi kalau Duta Museum itu misinya adalah menyampaikan apa yang ada di museum, sehingga milenial yang di luar
pemusiuman itu mencintai museum dan datang ke museum. Kenapa saya di luar permusiuman? Karena sasaran kita adalah orang-orang yang mereka tahu museum tapi tidak ada niatan untuk berkunjung ke museum. Jadi kita menarik mereka untuk menciptakan minat mereka lah untuk datang ke museum. Ya. Kita edisi khusus untuk Sumpah Pemuda. Rizky juga masih sangat muda, aktif di berbagai kegiatan. Saya mengikuti sebenarnya, mengikuti followers. Iya. Rizky aktif di Ikatan Mulimana Kabupaten Lampung. Bagaimana? Ini kan tadi bahas Sumpah Pemuda. Pandangan Rizky sebagai generasi muda, memandang pemuda itu seperti apa? Kalau menurut saya, pemuda itu adalah sosok yang harus memiliki integritas. Hanya satu itu saja. Karena kalau dari integritas itu kan cabangnya sudah banyak. Yang pertama, kalau dari integritas berarti dia harus punya pemikiran konsep yang luas, kemudian harus kritis, harus punya pandangan-pandangan yang kedepannya membawa dia ke jalur yang sukses untuk dia pribadi atau untuk orang lain. Jadi intinya pemuda itu bukan hanya bermanfaat untuk diri dia, tapi bermanfaat untuk orang lain juga. Oke, gini Ki, saya kan juga masih merasa muda nih. Masih merasa muda. Waktu kuliah kan 2014 pulang ke Liwa itu. Saya masuk 2013 kuliahnya. 2013 ya. Saya pulang 2014 berarti. Jauh memang ya. Jadi cita-cita saya dulu kan memang begitu. Jadi saya pulang ke Liwa itu untuk mendarmakan bakti saya untuk Lampung Barat ya. Mengabdi ya. Mengabdi. Tapi kadang kita terkendala di lapangan, apalagi oknum ya, oknum yang senior kita di atas kita berpikir anak muda itu bisa apa sih, tahu apa begitu kan? Tahu apa itu? Kalian tuh baru kemarin kan? Bagaimana Rizky menanggapi hal-hal begitu? Jadi udahlah, Rizky anak baru kemarin. Bagaimana itu menghadapi itu? Ya, jadi sebenarnya kalau di 2017 itu ketika selesai kuliah, sebelum selesai kuliah memang tidak ada berpikir untuk pulang ke Lampung Barat. Nah itu. Karena serba dilema kan? Ya rata-rata memang gitu kan. Memang hampir semua yang begitu kalau yang sekolah di luar Lampung Barat punya pemikiran saya akan pulang atau tidak gitu. Ketika saya berpikir tidak akan pulang, kemudian apa yang saya berikan untuk Lampung Barat di luar gitu kalau saya di luar. Tapi kalau saya pulang, oke, mungkin ada yang akan saya lakukan, cuman ada nggak nih benefitnya untuk pribadi? Karena mungkin kan kalau kita tidak akan bekerja dan mencari kehidupan yang lain di luar kegiatan-kegiatan kita. Nah, jadi saya berpikir waktu itu saya tidak akan pulang dan saya ingin melanjutkan korelasinya dengan pendidikan gitu kan. Jadi ya mentok-mentoknya jadi guru di luar gitu. Cuma waktu itu berpikir sekalipun saya jadi guru, kenapa tidak saya harus pulang ke Lampung Barat jadi gurunya? Waktu itu berpikir tidak akan pulang, tapi setelah dipikir-pikir berkali-kali, akhirnya pulang ke Lampung Barat dengan banyak pertimbangan. Salah satunya itu tadi, yang jelas di Lampung Barat lebih banyak orang yang lebih berpengalaman daripada kita, sehingga kita akan merasa saya yang baru ini, saya punya apa sih untuk ditawarkan kepada masyarakat, untuk ditawarkan kepada Lampung Barat. Jadi waktu itu saya berpikir, saya pernah ikut Mulimakanai di 2015, punya pengalaman di situ, dan karena saya orangnya kalau di organisasi, saya lebih mencondongkan diri kepada untuk meningkatkan atau mencari orang-orang atau sumber daya manusianya yang memiliki potensi-potensi dikumpulkan atau diberi wadah sehingga mereka bisa menyalurkan potensi-potensi mereka. Nah, waktu itu saya berpikir kalau saya pulang ke Lampung Barat, apa pegangan saya untuk menjalankan misi saya tersebut yang mengumpulkan anak-anak ini kan, mencarilah intinya. Karena saya pikir Lampung Barat itu banyak sekali pemuda-pemudanya berkualitas, tapi mungkin wadahnya belum ada dan orang-orangnya juga nggak muncul kan. Jadi saya waktu itu punya pemikiran pulang ke Lampung Barat, ke depannya saya nggak tahu saya akan gimana, maksudnya dalam konteks pekerjaan saya nggak tahu mau gimana, yang penting saya harus pulang dulu dan saya punya wadah Mulimakanai. Saya pulang, punya wadah Mulimakanai, saya pergunakan itu.
kemudian karena Mulimana itu sudah aktif, kan kita ada inkalap nih, sudah ada ikatannya. Nah jadi dari ikatan itu mulai mengaktifkan si Mulimana ini. Ya bukan dari saya saja, mungkin dari banyak pihak, karena kan kita ada kepengurusannya. Nah jadi kita yang diinkalap Mulimana mengaktifkan inkalap tersebut dan menggerakkan milenial yang ada di komunitas Mulimana itu. Jadi Mulimananya setelah pemilihan tidak bubar gitu. Bubar. Jadi itu waktu itu pulang dari selesai kuliah, itu yang saya lakukan gitu. Jadi aktif di kegiatan dulu. Rizky kan sekretaris ya? Sekretaris Mulimana emang. Oke. Tadi kan sudah panjang hal tentang Mulimana. Rizky berbicara tentang memberi wadah, bentuk wadah, membuat wadah yang untuk tempat berkumpul berkumpul potensi-potensi yang ada di lingkungan. Tapi ada yang mengganjal gitu. Peran apa yang sejauh ini yang sudah Rizky dan Ima Kalap itu sudah berikan ke lingkungan? Kalau ditanya peran saya dan Ikatan Mulimana Lampung Barat yang sudah dilakukan, sebenarnya saya bilang tadi bukan hanya saya saja di dalamnya, ada banyak teman-teman yang lain gitu. Tapi kalau ditanya secara pribadi saya gitu, mungkin yang saya lakukan tidak terlihat di umum di depan gitu kan. Mungkin kalau sejauh ini kan teman-teman yang lain mungkin yang memiliki potensi yang luar biasa gitu, seperti mungkin bisa di seni bidangnya. Ketika dia mengaplikasikan jiwa seninya mungkin akan terlihat oleh orang lain gitu. Tapi kalau saya pribadi, itu tadi saya bilang saya lebih suka mencari potensi-potensi pemudanya gitu. Menemukan lah intinya. Karena saya rasa sekalipun mereka memiliki potensi yang luar biasa, tapi kalau tidak diberi wadah dan tidak diberikan motivasi dan semangat, mereka tidak akan mengeluarkan itu dan tidak akan mempergunakan potensi itu. Jadi saya lebih suka untuk mencari bibit-bibit dan kemudian intinya meracunilah mereka untuk ikut ke sini, lakukan ini, lakukan itu gitu. Jadi sehingga mereka tergerak untuk keluar, jadi sehingga masyarakat tahu Lampung Baratnya juga terangkat namanya. Tadi Rizky awalnya tidak pengen keluar, tidak pengen pulang kembali, akhirnya pulang ke Lampung Barat dan bersama-sama teman-teman yang lain membentuk wadah, memberikan wadah itu untuk terbuka untuk siapapun yang terutama yang punya potensi, khususnya di Ikatan Mulimana Kabupaten Lampung Barat. Bagaimana pandangan Rizky tentang peran pemuda untuk pembangunan Lampung Barat ya? Peran. Sebenarnya gini, yang saya bilang tadi, pemuda itu kan kalau dari si pribadi harus memiliki integritas. Ya. Jadi kalau untuk di Lampung Barat sendiri, ya itu tadi pemudanya memiliki integritas. Nah, memunculkan integritas mereka inilah yang saya lakukan tadi, memberikan wadah kepada mereka, mengumpulkan mereka, mencari bibit-bibit ini. Nah, kalau ditanya perannya untuk pembangunan itu sangat luar biasa sekali. Karena gini, Lampung Barat itu kan seperti yang kita tahu bukan sebuah kota besar. Lampung Barat ini ya seperti yang kita lihat gitu kan, masih banyak sekali pelosok-pelosoknya gitu. Jadi menemukan pemuda-pemuda ini untuk keluar, bukan keluar meninggalkan desanya gitu ya, tapi namanya yang keluar gitu, sehingga nama Lampung Barat ini bisa terangkat dari potensi-potensi mereka. Nah, kalau nama Lampung Barat ini sudah terangkat, otomatis gairah untuk apa ya, semua sektor itu pasti akan meningkat dari segi pariwisatanya, dari segi pembangunan yang lain. Karena pembangunan itu kan bukan hanya berbicara tentang infrastrukturnya saja gitu. Banyak dari kata pembangunan saja sudah ada penggalannya bangun. Berarti banyak yang harus dibangun dari mental pemudanya. Ya, mental itu kalau menurut saya dari integritas tadi. Kalau dia punya kemauan, ya mentalnya akan terbentuk. Ya kalau mental pemudanya sudah bagus, pasti mental kabupaten itu juga bagus. Tadi udah bahas. Ngomong-ngomong dapat duit dari mana? Iya kan? Iya betul. Coba. Pasti kalau saya mau tanya dulu dari mana itu dapat apa? Kita berbicara tentang kegiatan dan apa yang kita lakukan di Lampung Barat, intinya tentang
sesuatu yang kita lakukan untuk kabupaten lah ya, pasti orang akan selalu menanyakan penghasilan kita dari mana, pendapatan kita dapat, atau kita dapat apa dari situ, dapat duit nggak? Iya, kan? karena diukur uang kan. Iya, uang itu tak ukurnya gitu. Padahal sebenarnya kalau kita berkegiatan itu yang kita ambil adalah sisi positifnya, kita memiliki pengalaman yang luas, kemudian relasi yang luas, tentunya yang relasi yang banyak, sehingga itu akan menciptakan jalan kita untuk menuju, yaitu tadi kita membuka jalan lah, intinya mendapatkan penghasilan dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau ditanya dari kegiatan-kegiatan ini dapat duit apa enggak, tidak bisa selalu dibilang dapat duit, karena tujuan utama kita bukan mencari uang. Nah, tapi kalau ditanya terus kemudian dapat duitnya dari mana? Nah, iya. Ya dapat duitnya dari hobi itu tadi. Dari hobi masak. Ya sebenarnya saya nunggu juga sebenarnya dibawa. Tapi berhubung ini nggak masih apa, kita tidak melakukan masak-memasak. Iya, masak-memasak. Ya, jadi memang nggak dibawain. Jadi memang penghasilannya dari masak itu. Dari masak itu. Ya, karena memang seperti yang saya bilang tadi, kalau dari kegiatan tujuan kita pure nggak cari duit. Ya justru kita harus cari sesuatu yang lain. Dari mana sih kita harus dapat duit itu? Kalau nggak dari pendidikan kita, ya kan kalau saya kan lulusannya sarjana pendidikan nih, keguruan, matematika. Ya cari duitnya kalau nggak dari situ ya ada dari yang lain. Nah, karena tidak dari si pendidikan ini, maka saya cari jalan lain dari hobi saya. Donatnya enak. Harus dipromosikan. Iya, makanya sebenarnya pengennya donat saya gitu kan. Cuma karena ini nggak buat. Iya lah ya, agak kecewa sedikit lah. Nah, itu sebenarnya dari hobi. Ya, hobi ya. Dari hobi bisa dapat duit, bisa dapat penghasilan gitu. Saya kan makanya pantas ya tak undang untuk edisi khusus ini, karena saya ingin belajar banyak dari sosok pemuda-pemuda yang hebat dan berkarya. Berkarya buat saya dia bukan hanya untuk pribadi. Kalau untuk pribadi semua orang berpikir ya begitu memang ya. Cari duit untuk makan, untuk hidup ya. Cuma tidak banyak juga yang berpikir bahwa saya untuk Lampung Barat saya itu apa. Iya, benar. Inilah sosok-sosok penemu sosok itu. Jadi pemuda itu harus integritas yang paling penting. Ini kita ada di penghujung. Sudah di penghujung. Saya nggak mau panjang sebenarnya. Nanti. Pengennya padahal ini yang panjang ini. Iya. Terakhir. Apa harapan pemuda Lampung Barat? Kalau ditanya harapan untuk pemuda Lampung Barat, sebenarnya balik lagi ke pemuda yang semangat. Saya ingin pemuda-pemuda Lampung Barat ini punya integritas yang bagus, punya jiwa integritas yang kuat. Ya, jadi ketika mereka sudah punya integritas itu tadi, mereka akan punya ide-ide, punya timbul kemauan, dan di endingnya itu mereka punya mental. Yang kali itu yang paling penting. Nah, jadi kalau saya pengennya pemuda Lampung Barat itu mereka yang punya integritas yang bagus, sehingga nantinya Lampung Barat juga kita punya integritas yang bagus. Nah, Lampung Barat saya rasa sudah keren, sudah hebat dengan tagline-nya kan. Apalagi sudah didukung dengan banyak-banyak fasilitas, kemudian dari segi wadah juga sudah banyak. Jadi maunya saya Lampung Barat itu pemudanya pertama punya integritas tadi, kedua dia punya kemauan untuk masuk ke wadah-wadah tersebut. Jadi ketika dia punya potensi, kembangkan potensi. Terima kasih. Sama-sama. Ya, jadi kalau Bang Ahmad ini kan masih muda juga kan? Ini kayaknya mau balik nanya. Padahal saya udah buru-buru mau saya tutup biar nggak ditanya. Kan biar adil. Kalau ini kan dari pandangan yang junior kan. Nah, kalau dari senior ini gimana nih? Senior. Apa ini? Pandangan pemudanya. Enggak, kalau gini, kalau saya tadi kan melihat secara keseluruhan kan, muatan dia usia dari 16 sampai 30, bahkan usia 25 sampai ya. Nah, kalau dari Bang Ahmad ini kan masih
bisa lah dibilang kategori pemuda. Iya, masih juga. sampai 40 tahun kan masih Nah, iya pemuda. masih pemuda kan. Nah, pandangannya gimana untuk pemuda yang sekarang? Untuk junior-juniornya nih? Atau tipsnya gimana kalau dari Bang Ahmad? Kalau dari saya pribadi, jangan berhenti belajar. Pemuda, jangan berhenti belajar di mana saja, dengan siapapun itu. Saya dengan keponakan yang masih umur 4 tahun, yang sekarang 4 tahun, kemudian satu sudah 10 tahun. Dengan usia mereka pun saya banyak belajar. Saya terkaget-kaget ketika keponakan saya dua-duanya masih usia 10 tahun, usia 4 tahun, cari film di YouTube dia sudah bisa pakai suara voice. Teknologinya sudah. Iya, jadi saya kaget, luar biasa perkembangan anak sekarang. Maksud saya tadi begini, pemuda kata Rizky tadi bangun mental. Ya, memang harus begitu. Kalau dari saya pribadi ya itu, jangan berhenti dimanapun, kapanpun, dan siapapun. Dan harus yang pasti pulanglah ke Liwa ya, Mengabdi untuk Lampung Barat ya. Bukan berarti yang di luar Lampung Barat tidak mengabdi. Iya, tidak mengabdi. Tapi maksud kita berdua, kita bersama-sama membangun Lampung Barat dengan cara kita masing-masing. Ya, benar itu. Ya, Jadi, walaupun ada di ujung Indonesia, hmm, ya, kirim-kirim mahasiswa untuk Lampung Barat. iya benar. Jadi kita juga punya cara masing-masing Iya. untuk berkontribusi lah untuk kabupaten ini. Ya, Rizky di Ikatan Pelimana yang Kabupaten Lampung Baratnya. Saya juga dengan teman-teman juga di kegiatan Literasi. Makanya saya berharap sebenarnya Ki, dengan konten ini Ya. pemuda-pemuda Lampung Barat, baik di Lampung Barat maupun Lampung Barat, untuk mengirimkan buku-buku bacaannya. Ya, buku bacaan ya, sumbangan-sumbangannya lah ya. Sumbangan-sumbangannya ya, untuk ya komen lah di Iya, YouTube ini jadi atau ya, yang nonton ini harusnya langsung nih tergerak hatinya iya. untuk mengirimkan buku-buku ya. buku-buku bacaan. Terima kasih Ki. Iya, sama-sama. Alhamdulillah sudah diundang di sini dan gimana ya, memberikan sesuatu yang mungkin selama ini tidak bisa tersampaikan, akhirnya tersampaikan gitu ya. Saya ada beberapa hal yang saya integritas tadi, mental, kemudian pembangunan. Saya baru sadar ketika Rizky berkatakan Pak, ada kata bangun dari pembangunan. Iya. Jadi bukan hanya fisik, bukan hanya infrastruktur yang diharapkan oleh sosok pemuda ini. Tapi ada sesuatu dari diri dia Iya. sendiri yang harus dibangun. Iya, bangun semua. Iya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Sekali lagi, terima kasih sudah menyimak Bincang Ahmadi kali ini dalam edisi khusus Sumpah Pemuda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi pun